Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar kita semua? Saya percaya bahwa kabar kita semua luar biasa. Hari ini bersama dengan semua keluarga-keluarga kita mau bersyukur. Karena kalau kita boleh hidup, kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan kita. Bagi setiap saudara dan saya, mari siapkan hati kita bersama dengan keluarga-keluarga kita. Saudara dimanapun saja berada yang menyaksikan tayangan ini, mari siapkan hati kita mau berdoa. Menyerahkan seluruh ibadah kita ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Mari kita berdoa. Demikianlah firman Tuhan bagi setiap kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Kami memilih untuk bersyukur kepadamu. Kami memilih untuk memuji Engkau. Kami memilih untuk mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih bersama dengan keluarga-keluarga kami. Kami mau naikkan pujian kami, pengagungan kami, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Sebab itu terimalah ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami hanya bagi Raja di atas segala raja. Sebab pertolongan kami hanya datang daripada Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari bersyukur bersama-sama. Bangkit bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemtar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemtar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
Haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita menerima pesan dari Bapak Gembala Pembina. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. The year of new dimension. Sesuai dengan ayat emas yang terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita dimensi yang baru dalam berkat secara rohani maupun secara jasmani. Kalau dimensi berkat secara rohani semakin besar, artinya kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kita semakin besar. Karena kita semakin serupa dengan gambar Yesus, maka dimensi berkat secara jasmani akan semakin besar. Kita akan menjadi kepala, bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Dalam kitab Hagai, Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka sibuk membangun rumahnya sendiri, sibuk dengan urusan rumahnya sendiri, dan membiarkan rumah Tuhan terbengkalai. Akibatnya, keadaan bangsa Israel tidak baik. Mereka menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mereka makan, tetapi tidak sampai kenyang. Mereka minum, tetapi tidak sampai puas. Mereka mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga terjadi. Tuhan berkata kepada mereka, bangun rumah Tuhan, bangun rumah Tuhan, maka kamu akan diberkati. Bagaimana caranya Tuhan memberkati? Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan bangsa-bangsa akan datang mengalir. Tuhan berkata, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Sekarang teguran seperti ini juga ditujukan kepada kita. Tuhan menegur kepada kita agar kita membangun rumah Tuhan. Artinya membangun kerohanian kita. Kita harus makin serupa dengan gambar Yesus. Kalau kita hidup makin intim dengan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita menjadi lebih besar lagi, sehingga kita menjadi lebih serupa dengan gambar Yesus. Tuhan berjanji, kalau kita melakukan itu, maka kita akan diberkati. Cara Tuhan untuk memberkati kita seperti yang terjadi pada waktu itu, yaitu Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan bangsa-bangsa akan datang mengalir. Sebab emas dan perak adalah Tuhan yang punya. Bukankah ini yang sedang terjadi? Hari-hari ini virus corona sedang menyebar ke seluruh dunia. Ancaman resesi ekonomi global sedang terjadi. Bagi saya, ini adalah merupakan wake up call bagi gereja Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu, saya mengajak saudara untuk berdoa puasa selama 40 hari. Dari tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 9 April 2020 dengan topik doa sebagai berikut. Yang pertama, berdoa bagi Indonesia. Damailah Indonesiaku. Yang kedua, berdoa supaya dibebaskan dari virus corona. Yang ketiga, berdoa supaya diluputkan dari ancaman resesi ekonomi global. Yang keempat, berdoa untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya.
datanglah kerajaan-Mu. Yang kelima, berdoa supaya diberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang keenam, berdoa untuk kebangkitan anak-anak muda, yaitu generasi Yeremia. Yang ketujuh, berdoa bagi yang Tuhan pakai sebagai messenger of the third Pentecost. Berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia. We pray GBI. Berdoa bagi Church of God. We pray COG. Berdoa bagi Oral Roberts University. We pray ORU. Berdoa bagi World Evangelical Alliance. We pray WEA. Saya mengajak saudara untuk lebih sungguh-sungguh masuk dalam doa puasa ini. Dan saya percaya rencana Tuhan yang besar akan terjadi. Yaitu dengan Pentakosta yang ketiga, kita akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita. Kita akan masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami akan menurut firman-Mu. Engkau sudah berbicara kepada kami Tuhan. Untuk berpuasa selama 40 hari. Dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Berkati anak-anak-Mu semua Tuhan. Kami akan masuk doa puasa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua. Berkati anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Dalam nama Yesus yang berdoa buat mereka. Amin. Baik Bapak Ibu, bersama-sama kita akan mengucapkan arti daripada Pentakosta ketiga. Sama-sama kita ucapkan Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah.
Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari yang wanita saja katakan, hanya Kau Tuhan menolongku. ya Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Mari yang pria bersama saya nyanyikan pujian. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Sama-sama, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
kuasa-Mu besar, kuasa-Mu besar. Kami percaya, sebab Engkau Allah yang besar, sebab Engkau Allah yang perkasa, sebab Engkau Allah yang ajaib. Kami percaya. Nama-Mu besar, nama-Mu ajaib, nama-Mu perkasa. Kota benteng kami, perlindungan kami, menara yang teguh Engkau. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah kuasa-Mu, surga bumi menyembah. Kau yang layak, layak selamanya. Biarlah manis bagimu, biarlah manis bagimu, biarlah manis bagimu, bagi Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu besar, kuasa-Mu besar. Terima kasih, kami bangga punya Engkau, kami bangga menyembah-Mu, kami bangga punya Allah yang besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Yesusku, Yesusku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Yesusku, Yesusku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Yesusku, Yesusku terlebih besar. Tak pernah terlambat
Pagi ini kami menyembah-Mu, kami meninggikan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau berkenan hadir bersama kami. Inilah yang kami rindukan. Setiap saat kami beribadah, kami rasakan hadirat-Mu. Kami rindukan ini, kami rindukan menyembah-Mu, kami rindukan hadirat-Mu. Mengalirlah Roh Kudus seluruh minggu, memulihkan namanya Tuhan, memberikan damai sejahtera. Oh, Rama-Rama, oh, Rama-Masyarakat, diberkatilah Kau Tuhan, diberkatilah Kau Yesus, diberkatilah Roh Kudus. Oh, Rama-Rama, sungguh kami bersyukur, kami punya alasan berterima. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan panggil, Tuhan pilih kami menjadi bagian daripada-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami juga rindu, bukan hanya kami yang menikmati anugerah dan kasih karunia. Kami rindukan segala suku bangsa, boleh percaya bahwa Engkaulah Yesus Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan penyelamat kita. Di muka bumi ini tiada orang boleh menyelamatkan kami, hanya satu-satunya Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Oh, terima kasih, terima kasih. Sangat puji nama-Mu, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sungguh kami berterima kasih pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, dan kami tahu perkenan Tuhan hadir di tempat ini, di gereja-Mu, gereja yang haus dan lapar akan Engkau. Dan terima kasih, kami juga percaya pujian penyembahan yang kami naikkan itu Tuhan juga menikmatinya. Terima kasih buat perkenan-Mu, terima kasih buat kasih sayang Tuhan atas gereja umat-Mu. Kalau sebentar umat-Mu akan duduk manis mendengar sebagian pada firman-Mu, mari Roh Kudus bicara, Roh Kudus bicara kepada setiap kami, dan Roh Kudus Engkau mengurapi hamba-Mu. Dan hamba tahu bukan hikmat manusia bisa mengubah kami, hanya hikmat firman Allah yang daripada-Mu yang bisa mengubah hidup setiap kami yang mendengar firman-Mu. Dan waktu kami mempercayai dan melakukan seluruh kebenaran, kami melihat kasih anugerah-Mu bekerja, dan kami bersyukur. Bersabdalah, kami semua siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya diberkati katakan amin. Shalom. Bapak dikasih Tuhan, puji Tuhan. Lalu hari ini kita boleh bersama-sama menikmati seluruh kebaikan dan kasih sayang semua karena anugerah Tuhan. Nah, kita tahu tahun 2020 Gembala Senior kita Pak Niko katakan kita masuk dalam dimensi yang baru. Bapak dikasih Tuhan, di tengah-tengah kita masuk tahun dimensi yang baru, ada kejutan yang baru sedang terjadi hari-hari ini, di mana bangsa-bangsa terkejut oleh karena virus corona ini yang begitu merenggut begitu banyak jiwa-jiwa, sehingga segala suku bangsa, negara, superpower dan segala sesuatunya, termasuk kita Indonesia, mengalami sesuatu yang sungguh menakutkan, seolah-olah menakutkan. Bapak kasih Tuhan, dan kita juga banyak melihat banyak juga anak-anak Tuhan, hamba Tuhan dipanggil ya pulang ke rumah Bapak, salah satu melalui virus corona ini. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, saya mau ingatkan bukan hanya virus corona yang bisa memanggil kita pulang ke rumah Bapak. Ada juga hamba Tuhan yang sedang khotbah di atas mimbar dan juga dipanggil pulang. Ya, ada orang yang lagi makan juga bisa dipanggil pulang, lagi nonton TV dan segala sesuatu, ada di karaoke, sewaktu-waktu bisa dipanggil pulang. Jadi dengan kata lain, Bapak yang dikasih Tuhan, ini semua adalah kedaulatan Tuhan.
Ya, ini semua adalah kedaulatan Tuhan. Bagaimana cara kita mati, semua ada rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, Bapak dikasih Tuhan, yang sedih adalah kalau kita mendengar ada anak Tuhan, hamba Tuhan yang meninggal oleh karena virus corona ini. Bisa bayangin keluarga, orang-orang dikasih jemaat Tuhan gak bisa pergi besuk dan mengantar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Itu yang menyedihkan Bapak yang dikasih Tuhan. Nah, di tengah-tengah merenungkan ini Bapak dikasih Tuhan, akan terbentuk di dalam hati saya, ya, oh Tuhan taruhkan sesuatu di hati saya, katakan begini, Bapak dikasih Tuhan, Tuhan katakan begini, bukan, ya, dikatakan begini, ditaruh di hati saya, katakan begini, Bapak dikasih Tuhan, bukan berapa banyak orang yang mengantar ke tempat peristirahatan kita yang terakhir, ya, mau 10.000, mau 100.000 sekalipun, Tuhan bilang itu nggak penting. Ya Bapak dikasih Tuhan, mungkin orang yang kena musibah begini ya cuma diantar oleh petugas kesehatan ke tempat peristirahatan terakhir. Emang secara nyata kita mendengar itu sedih, Bapak dikasih Tuhan, sedih sekali sebagai hamba Tuhan mendengar ini. Ya, tapi ada satu terbentuk yang saya bilang di dalam hati saya, Tuhan ingatkan, ya Bapak dikasih Tuhan, bukan siapa yang mengantar kita, dengan baik-baik, bukan siapa yang mengantar kita ke tempat peristirahatan kita terakhir, tapi yang menjemput kita, itu yang penting. Tuhan taruhkan itu Bapak dikasih Tuhan. Nah, kalau yang jemput saudara dan saya adalah malaikat Tuhan, walaupun tidak ada orang sekalipun yang mengantar kita ke tempat peristirahatan yang terakhir, saudara dan saya akan berbahagia. Oleh karena apa? Kita akan bersama Tuhan di Taman Firdaus bersama Tuhan. Tapi kalau yang ngantar 100.000 sekalipun, yang menjemput kita adalah roh maut, maka alamatnya adalah kekekalan di alam maut senang menanti. Inilah kabar sukacita Bapak dikasih Tuhan, yang keluarganya dipanggil Tuhan melalui corona ini. Ya, jangan bersedih. Nah, memang secara manusia kita bisa bersedih, tapi percayalah, waktu kita mempercayai Yesus sungguh-sungguh, ya saya percaya, kalau yang jemput itu malaikat Tuhan, maka berbahagialah kita. Jadi dengan kata lain Bapak dikasih Tuhan, setiap saudara dan saya waktunya nanti pasti akan pulang. Di dalam firman Mazmur katakan 90 ayat 10 katakan demikian, masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat dalam 40 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Bapak yang dikasih Tuhan, firman yang Tuhan kita baca sebentar ini, manusia punya limit waktu 70, kalau kuat 80 tahun. Ini firman Tuhan katakan, ini limitnya, ya. Ada orang belum sampai limitnya, 40, ada 30, ada 50, sudah selesai di muka bumi ini. Nah, saya mau ingatkan begini, Bapak dikasih Tuhan, ya, firman Tuhan ingatkan, manusia itu ada limit dan waktunya di muka bumi ini. Nah, seringkali sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita nggak mikir setelah selesai kita di muka bumi ini kita mau kemana. Makanya seringkali saya suka bilang, manusia yang paling ceroboh adalah manusia yang tidak memikirkan setelah selesai di muka bumi ini dia mau kemana. Tidak seimbang dengan kehidupan kekal yang akan terjadi. Manusia 70, kalau 80, kalau kuat 80, ada yang lebih, tapi itu cuma sebentar, waktunya cuma sebentar dibandingkan dengan kekekalan yang sedang menanti kita. Kekekalan itu abadi selama-lamanya. Ini yang mengerikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pernah nggak kepikir waktu jantung kita berhenti, selesai kita di muka bumi ini, dan kehidupan kekal itu dimulai saat itu. Betapa mengerikan kalau kita nggak mikir, nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari ini. Dan melalui virus corona ini, Tuhan sedang warning buat seluruh umat Tuhan, persiapkanlah hidup, ya, untuk berjumpa dengan Tuhan sungguh-sungguh, karena sekali lewat tidak main-main Bapak dikasih Tuhan. Makanya hari-hari Tuhan begitu mengasihi,
Ya, gerejanya, Tuhan sedang memanggil, membangunkan gerejanya untuk melihat bahwa manusia itu rentan, manusia itu ya tidak punya kekekalan di dalam hidupnya. Manusia yang besar, hebat, kokoh, cuma kena virus corona yang tidak kelihatan secara nyata, bisa begitu saja lewat dari hidupnya. Nah, Bapak dikasih Tuhan rindu gereja, saudara saya itu mengerti ini. Ya, Tuhan rindu kita menangkap pesan Tuhan lewat hal-hal begini. Nah, Bapak dikasih Tuhan, nah saya mau nyampaikan begini. Bapak dikasih Tuhan tentang 2 Timotius 1 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan, 2 Timotius 1 ayat 5, kita baca sama-sama. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, ketertiban. Bapak dikasih Tuhan, waktu firman ini Paulus sampaikan kepada Timotius, saya percaya Timotius pada waktu itu ada perasaan sebagai manusia, ada perasaan takut, ya, tapi bukan karena corona. Ada mungkin sebab-sebab yang lain, Bapak dikasih Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, Paulus katakan begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, hari-hari Bapak dikasih Tuhan, kita melihat fenomena ini sedang terjadi di seluruh bangsa-bangsa, ya, termasuk Indonesia, termasuk hamba Tuhan, anak-anak Tuhan juga merasa ada satu ketakutan, ya, yang menghimpit ya hidup kita hari-hari melalui virus corona ini. Nah, Bapak dikasih Tuhan, ada pewahyuan yang Tuhan berikan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Tuhan memberikan kepada gereja, saudara dan saya, bukan roh ketakutan, ya Bapak dikasih Tuhan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak dikasih Tuhan, mari hari-hari ini, kalau kita izinkan roh ketakutan itu menguasai, mengendalikan kita, maka seluruh keberadaan kekuatan kita akan dihisap oleh roh ketakutan ini, membuat orang bisa down, orang frustasi, orang bisa stres. Inilah yang membuat seluruh tubuh, imun tubuh ini drop. Sebenarnya Bapak dikasih Tuhan, dokter bilang 70-80% orang yang kena sakit corona ini, virus ini bisa sembuh, ya. Dengan kata lain bisa sembuh, tapi oleh karena stres, panik, ketakutan, membuat tubuh imun ini menjadi down, sehingga yang membunuh sebenarnya adalah rasa ketakutan yang luar biasa. Makanya Paulus katakan, Tuhan berikan buat kita, Bapak dikasih Tuhan, bukan roh ketakutan, ya. Bapak dikasih Tuhan, kita melihat Alkitab katakan di dalam Yohanes 20 ayat 19, waktu murid-murid ketakutan, ngumpet, ya Bapak dikasih Tuhan, dikatakan ngumpet di satu rumah, takut kepada orang Yahudi bagaimana Yesus mati dan segala sesuatu. Dan waktu Yesus datang menjumpai mereka, menerobos masuk menjumpai mereka, Alkitab katakan demikian, ketika hari sudah malam, tatkala pada hari pertama itu berkumpul murid-murid Yesus suatu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu datanglah Yesus, berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Dengan kata roh ketakutan ini bukan dari Tuhan, ini dari setan, dari iblis. Dari Yesus adalah selalu roh damai sejahtera, roh sukacita yang Tuhan mau. Karena Tuhan tahu waktu kita mulai takut, keberanian kita, seluruh potensi kehidupan kita sudah disedot sama roh setan ini, membuat manusia menjadi down. Manusia tidak punya pengharapan oleh karena ketakutan yang mengendalikan dalam hidupnya, membuat orang tidak kepikiran, imannya tumbuh. Jadi Bapak kasih Tuhan, roh ketakutan ini yang harus sebagai gereja kita harus perangi,
Saudara harus percaya akan kebenaran firman Allah. Ya, karena Paulus bilang bukan itu yang Tuhan berikan. Tuhan berikan roh damai sejahtera, roh sukacita yang melimpah buat gereja di zaman akhir ini. Nah, apalagi yang bisa membuat ya kita tahu, Bapak kasih Tuhan, firman Tuhan katakan begini, ya. Firman yang kita baca katakan begini, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih. Yang kedua, kalau roh ketakutan itu turun atas kita, kasih itu hilang, Bapak dikasih Tuhan. Kasih itu lenyap. Kenapa? Karena roh ketakutan itu mengendalikan, menguasai kita. Sehingga sering kita lihat sekarang kalau ada orang yang mendadak jatuh, ya, berjalan jatuh atau naik motor jatuh, bisa bayangin, nggak ada orang yang berani, takut untuk menghampiri. Ya apa ya? Orang dari jauh cuma melihatnya aja. Oh, ada virus corona. Belum tentu. Ada orang jatuh karena jantung, ya, ada sakit hal lain. Tapi waktu roh ketakut itu mengendalikan seseorang, kasih hilang total. Inilah yang Tuhan ingatkan hari-hari gereja. Jangan sampai kita dikendalikan oleh roh ketakutan. Kalau roh ketakutan itu masuk, seluruh kekuatan kita habis. Kedua, roh ketakutan itu masuk, kasih hilang. Ya. Kalau dulu kalau orang jatuh kita semua pasti, percaya nggak? Kerumun, ada apa, pasti. Tapi waktu sekarang orang jatuh di tengah jalan, orang nggak berani dekat. Kenapa? Takut terkombinasi virus daripada corona. Belum tentu orang jatuh, orang itu kena virus corona. Bapak dikasih Tuhan, bisa orang darah tinggi atau jatuh tergeletak. Nah inilah Bapak dikasih Tuhan. Dua hal. Masuk hal yang ketiga, ada ketertiban. Waktu roh ketakutan ini mengendalikan, menguasai seseorang, Bapak dikasih Tuhan, ketertiban itu hilang. Orang panik semua. Kita lihat di mana-mana orang belanja borong habis-habisan. Kenapa? Tak tertib, panik. Harusnya tak perlu begitu. Tapi roh ketakutan itu masuk, manusia itu tidak tertib lagi. Yang melakukan sesuatu sesuai kehendak hatinya. Bapak dikasih Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau, supaya gereja kita semua mengerti. Jangan izinkan roh ketakutan itu mengendalikan dan menguasai hidup saudara dan saya. Waktu hal itu terjadi, ya, kekuatan kita habis, kasih kita habis, ketertiban apalagi. Ya, orang nggak peduli yang lain, orang masa bodoh dengan hal-hal begitu. Maka sebagai gereja Tuhan mau gereja ini kita semua mengerti, menangkap bahwa Tuhan memberikan buat kita benar roh ketakutan, roh damai sejahtera, roh sukacita yang akan membuat kasih kita kekuatan, ketertiban di dalam gereja itu terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Maka Bapak kasih poinnya selanjutnya. Dikatakan ayat 6 katakan, karena itu kuperingati engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada di padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi dengan kata lain, Bapak yang dikasih Tuhan, Paulus mau katakan bahwa sebenarnya ada pengurapan dari Allah di atas Timotius oleh karena penumpangan tangan yang dilakukan. Ada kuasa atau otoritas yang harus gereja mengambilnya. Tapi karena roh ketakutan mengendalikan, spirit pengurapan itu gak bekerja. Nah hari-hari Tuhan mau gereja untuk mengerti ini ada pengurapan Allah, ada otoritas yang Tuhan berikan. Bapak dikasih Tuhan, waktu murid-murid takut, waktu Yesus datang menghampiri mereka di dalam Yohanes tadi katakan, Tuhan katakan, ayat 22 katakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia mengutus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dengan tahu waktu Roh Kudus bekerja, pengurapan itu bekerja, ada otoritas kuasa yang Tuhan berikan buat gereja untuk menyatakan sesuatu. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus,
Tuhan rindukan gereja, saudara dan saya mengerti bahwa waktu kita terima Yesus, ada Roh Kudus. Waktu kita terima Yesus, kita dibaptis, kita lahir baru. Ada Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Ada pengurapan yang Tuhan berikan buat kita. Dan sehingga gereja punya otoritas. Kita nggak boleh ragu dan takut. Nggak boleh berdiri di tengah yang abu-abu ini. Kalau kita mau ke kanan, kita harus ke kanan, ke kiri, kita harus ke kiri. Harus ambil keputusan bahwa kita harus sadar dan ingat bahwa kita punya Roh Kudus yang dahsyat, yang menyertai saudara dan saya, gereja Tuhan. Maka gereja Tuhan harus bangkit, ya, karena firman Tuhan katakan, iblis datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tuhan datang memberi kehidupan, hidup yang berkelimpahan. Tuhan rindukan gereja, karena firman Tuhan katakan, musuh kita, lawan kita bukan darah daging, penguasa-penguasa udara, roh-roh jahat yang mengendalikan satu kuasa, satu daerah. Makanya hari-hari ini gereja harus mengerti fungsinya. Gereja harus tahu kita ini punya otoritas. Maka kita perlu pakai otoritas yang Tuhan beri. Nah, Bapak dikasih Tuhan, di dalam 2 Timotius tadi katakan juga, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu, dalam Timotius. Ada iman. Bapak dikasih Tuhan, kalau sering kali kalau kita mendengar berita-berita yang menakutkan, lama-lama iman kita akan down. Firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Dengan kata lain, Bapak dikasih Tuhan, Injil itu kekuatan Allah, ya. Makanya gereja, saudara dan saya harus terus mendengar, membicara firman Allah, merenungkan firman Allah. Sehingga waktu firman Allah berpindah ke dalam hidup kita, ada satu otoritas, ada iman, ya. Hari-hari Tuhan mau gereja menangkap dan mengerti ini. Bapak yang dikasih Tuhan, di Yudas 1 katakan, ayat 20 katakan demikian. Ya, mari kita baca. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas apa? Dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam apa? Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, kita harus bangkitkan iman kita. Bapak dikasih Tuhan, Paulus sudah bicara, sudah ngomong, ya, dari nenekmu Lois, mamamu, ya, Eunike, dan kamu, saya juga yakin punya iman. Nah, gereja harus mengerti kita harus punya iman. Bagaimana kita harus membangkitkan iman? Tidak ada lain, baca firman, renungkan, punya keintiman dengan Tuhan, dan berbahasa roh. Dikatakan berdoa dalam bahasa roh. Gembala Senior Panikos selalu mengingatkan kita bahwa hari-hari kita harus kuat berbahasa roh. Karena firman Tuhan katakan, waktu kita berbahasa roh, kita tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun mengerti bahasa roh, ialah mengucap hal-hal yang rahasia. Jadi waktu kita mulai berbahasa roh, firman Tuhan katakan, waktu kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita sendiri. Ada satu kekuatan di atas gereja Tuhan. Waktu kita punya hubungan intim sama Tuhan. Dan saya percaya, Bapak kasih Tuhan, iblis mau menebarkan ketakutan buat gereja Tuhan. Saya teringat bagaimana iblis bersuka cita waktu dikatakan Yesus mati di kayu salib, dikuburkan. Mereka bersuka cita, tapi mereka ketipu. Bapak dikasih Tuhan, pada hari ketiga Yesus bangkit, sama hal-hal itu terjadi. Mungkin iblis bersuka cita melihat begitu banyak orang binasa, gereja-gereja mungkin stuck dan takut. Tapi percayalah, di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah. Iblis mulai mereka-reka yang jahat, tapi percaya firman Tuhan kata Tuhan mereka-reka yang baik buat gereja. Kenapa kita disuruh diam di rumah? Bapak dikasih Tuhan. Ya, Bapak dikasih Tuhan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk bisnis cari duit. Bapak-bapak, ibu-ibu sosialita sibuk di luar, nggak pernah ya punya waktu berkumpul dengan anak dan anak-anak di rumah. Nggak pernah doa pun mungkin sekali-sekali sejak ada waktu.
Tapi kalau hari-hari Tuhan izinkan ini terjadi, firman Tuhan Malaikat katakan, ya bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anak, berbalik kepada bapak-bapak, dan Tuhan tidak akan bisa mengukur bumi ini kalau kita berbalik. Dan saya percaya lewat hal-hal yang terjadi hari ini, iblis pasti kecewa. Gereja, keluarga-keluarga sedang dipulihkan. Ya, ada hubungan satu sama lain dipulihkan. Gereja, semua umat kuasa berdoa di seluruh muka bumi ini. Ya, dan saya percaya Pentakosta ketiga itu terjadi. Ada satu lawatan ledakan yang dahsyat, maka iblis pasti kecewa. Lalu waktu gereja, saudara dan saya, seluruh umat orang-orang percaya, firman Tuhan kata merendahkan diri, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Tuhan katakan, Tuhan mendengar dari surga dan akan memulihkan negeri ini. Kerinduan Tuhan, ya Bapak dikasih Tuhan melalui virus corona ini, perkara mujizat itu terjadi. Ya, mujizat, perkara ajaib terjadi. Banyak orang akan bertobat, terima Yesus. Dan inilah waktunya, ya, kegerakan itu terjadi melalui gereja, menara-menara doa, di rumah-rumah berdoa. Orang mencari Tuhan, merindukan Tuhan, dan kita akan melihat lawatan yang luar biasa sedang terjadi. Berapa bulan ke depan kita lihat ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Maka sebagai gereja, Bapak kasih Tuhan tangkap sinyal, ya, hatinya Tuhan, pikiran, perasaan apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya binasa dengan sia-sia. Enggak, percayalah enggak. Tuhan sangat sayang kita semua. Tuhan tidak mendaki kita binasa. Justru lewat beginilah hal-hal terjadi. Tuhan sedang membangkitkan umat Tuhan, kepunyaannya, untuk datang di dalam kasih karunia, di dalam anugerah. Jadi dengan kata lain Bapak kasih Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Perhatikan baik-baik, jangan sampai roh ketakutan mengendalikan kita. Ya, waktu roh ketakutan mengendali kita, kasih kita hilang. Ya Bapak kasih Tuhan, ketertiban kita hilang. Tapi waktu kita bangkit, kita akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi. Kita akan melihat Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Yang perlu kita ingati, apa yang dipesankan oleh pemerintah. Ya, hari-hari kita mari berdiam diri di rumah, jaga jarak satu sama lain. Ya, mari bersih-bersih diri, cuci tangan, bersih-bersih, istirahat yang cukup, makan makanan sehat. Jangan lupa berdoa, itu kunci utamanya. Kita intim dengan Tuhan dan kita akan lihat Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Indonesia bebas corona. Indonesia akan memuji Tuhan di rumah-rumah, di jalan-jalan. Ya, orang akan memuji di kantor-kantor. Orang akan memuji Tuhan. Karena ini waktunya gereja menangkap pesan hati pikirannya Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan kita semua dikuatkan untuk terus kita maju, mengasihi dan mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan sama-sama menyaksikan tayangan untuk informasi kegiatan gereja kita sepekan. Shalom Bapak Ibu semua, bagaimana keadaan saudara di rumah? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, penuh damai, dan di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita akan tetap melaksanakan komitmen kita dalam doa puasa sampai dengan tanggal 9 April 2020 ini. Dan kita akan terus mengerjakan estafet doa yang sudah dikerjakan sepanjang seminggu ini Bapak Ibu. Estafet doa dilaksanakan dari jam 12 malam sampai jam 1 subuh pagi. Bapak Ibu yang belum terlibat dalam estafet doa, Bapak Ibu boleh mengisi di jam-jam yang sudah diadakan ini.
Baik Bapak Ibu, kita tetap akan berdoa mendukung Indonesia, bangsa-bangsa, kota kita, Jambi tercinta, untuk semuanya bisa melewati goncangan daripada virus corona ini, supaya semuanya jadi lebih baik, akan lebih baik, dan pasti lebih baik ke depannya. Kita juga berdoa untuk pemerintahan kita berdoa untuk semua tim dokter, para medis, dan tim kesehatan, biarlah mereka diberikan kekuatan, kesehatan untuk melewati semua tugas dan tanggung jawab ini dengan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala Pembina, Bapak Niko. Bapak Ibu, sekaligus kita akan sama-sama mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh mempersiapkan di rumah Anda masing-masing dengan mempersiapkan kue yang dipotong kecil-kecil dan dapat dibagikan untuk keluarga, dan juga Bapak Ibu boleh mempersiapkan sirup dan dibagikan juga untuk keluarga. Kami mengingatkan untuk semua yang berusia 12 tahun ke bawah untuk tidak mengikuti perjamuan kudus ini. Bapak Ibu, untuk update selanjutnya saudara bisa mengikuti lewat media sosial yang ada. Mari tetap ikuti arahan pemerintah dan ikuti arahan dari Bapak Gembala kita. Tetap jaga kesehatan, stay at home, and God bless you. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Sama-sama mari kita satukan hati kita sepakat untuk berdoa bagi bangsa kita Indonesia dan bagi kota kita Jambi tercinta. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan keluarga. Kami berdoa untuk Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Maruf Amin dan keluarga. Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter. Kami berdoa untuk tim medis kesehatan. Tuhan beri mereka kekuatan. Perlindungan Tuhan sempurna bagi setiap mereka Tuhan. Mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab ini dalam anugerah, dalam kemurahan dan kebaikan-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berterima kasih. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Gembala Pembina. Kami menyerahkan Pak Niko dan keluarga beserta wakil-wakilnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Gembala Rayon Pak Samuel Gunawan dan wakilnya. Kami juga serahkan seluruh keluarga mereka dalam tangan pimpinan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, mengangkat tangan kami untuk Bapak Gembala kami Pak Aning dan wakilnya dan seluruh keluarga besar. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan serta jemaat Tuhan di Jambi, bahkan di PCC Palembang kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur, dan hari ini kami juga memberkati kota kami Jambi. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di gereja-Mu seperti di surga, di kota Jambi seperti di surga, dalam keluarga-keluarga kami seperti di surga. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih kalau hari ini bersama dengan keluarga-keluarga kami sudah boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih dan kami akan akhiri ibadah kami di hari ini Tuhan. Kami mohon berkat yang datang daripada-Mu Bapa melalui hamba-Mu. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdiri dan kedua tangan kita arahkan hati kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah berkat bulan berlimpah-limpah di dalam kasih kemurahan dan anugerah daripada Yesus Kristus Tuhan. Waktu kita mempercayai dan melakukan seluruh kebenaran firman Allah, keberhasilan, keberuntungan menyertai kita, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput setiap kita yang percaya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya diberkati, katakan amin, shalom. Silakan duduk, berdoa, bersyukur dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati.